Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Amalia Azizah, kelas Matematika B, NIM 230701842. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dengan pendekatan problem solving. Nah, apa itu problem solving atau pendekatan dengan problem solving? Setiawan menjelaskan mengenai pendekatan problem solving adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari atau memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Nah, jadi problem solving adalah menyajikan suatu pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari atau memecahkan suatu masalah secara sistematis. Nah, sistematis adalah yaitu berurut dan ada step by step yang harus dilakukan. Tahapan pembelajaran melalui pendekatan problem solving menurut Polya yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua merencanakan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah secara rencana, dan yang terakhir atau nomor 4 memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Nah, ini jadi ada tahapan menurut Polya melalui pendekatan problem solving ada 4 tahap berikut. Tujuan pembelajaran dari problem solving sendiri yaitu agar siswa terampil dalam menyeleksi informasi yang bersifat relevan, kemudian menganalisis dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Nah, jadi siswa diajarkan untuk bisa menyeleksi informasi apa saja yang terkandung dan akhirnya dapat kembali lagi kepada hasil penyelesaiannya. Yang kedua yaitu kepuasan intelektual akan muncul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi peserta didik. Nah, pasti ada kepuasan tersendiri jika peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu potensi intelektual meningkat. Yang keempat, belajar melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Jadi dalam menemukan suatu penemuan, adanya proses yang dilakukan agar suatu penemuan itu berhasil ditemukan. Konsep dasarnya yaitu peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Kemudian pendekatan pembelajaran terpusat pada peserta didik dan menitik beratkan pada pemberian masalah oleh pendidik. Jadi suatu masalah nanti diberikan dan peserta didik dapat menganalisis dan bisa menyelesaikan secara sistematis. Yang ketiga yaitu pendekatan untuk membantu peserta didik dalam belajar memecahkan masalah melalui pengalaman pembelajaran hands-on. Nah, apa itu hands-on? Yaitu berinteraksi langsung dengan masalah yang diberikan guru. Nah, berinteraksi ini dimulai dari ketika masalah dihadapkan kepada peserta didik sampai peserta didik menemukan solusi terbaik untuk pemecahan suatu masalah. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran menurut David Johnson yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mendiagnosis masalah, ketiga merumuskan alternatif strategi, yang keempat menentukan dan menerapkan strategi, yang kelima mengevaluasi keberhasilan strategi. Nah, mendefinisikan masalah di sini bisa dipraktikkan dengan peserta didik dihadapkan suatu masalah baik melalui bahan tertulis maupun lisan. Kemudian peserta didik diminta untuk merumuskan masalahnya dalam kalimat sederhana. Jadi dari kalimat mungkin suatu cerita, peserta didik diharap bisa menemukan poin-poin penting yang menjadi suatu permasalahan tersebut. Yang mendiagnosis masalah. Nah, setelah merumuskan masalah, peserta didik diharap bisa mendiskusikan sebab-sebab timbulnya masalah tersebut atau kenapa ini dapat menjadikan definisi tersebut bisa
terdiagnosis menjadi suatu masalah. Yang ketiga, merumuskan alternatif strategi. Nah, di sini untuk mencari atau menemukan berbagai alternatif tentang cara penyelesaian masalah. Di sini peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir divergen, dan memahami pertentangan di antara berbagai ide dan memiliki daya temu yang tinggi. Jadi ini juga memunculkan diskusi antar peserta didik. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi, yaitu setelah berbagai alternatif ditemukan, maka dipilihlah alternatif mana yang akan dipakai, mana strategi yang lebih baik untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Tentunya dengan banyak pertimbangan ya teman-teman, itu seperti apakah cukup kritis, selektif, dan berpengaruh tidak dengan hasilnya. Yang kelima yaitu mengevaluasi keberhasilan strategi, yaitu ini langkah terakhir dalam suatu pembelajaran, yaitu apakah strategi yang diterapkan itu berhasil dan apa akibat dari penerapan strategi itu, apakah memang sudah penyelesaian masalah sudah sampai akhir atau masih menggantung. Kemudian kelebihan menggunakan pendekatan problem solving, yaitu yang pertama, metode ini dapat membuat pendidik di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya di dunia nyata atau dunia kerja. Karena problem solving ini tidak hanya dipraktekkan dalam dunia pendidikan, tetapi di mana-mana kita selalu menemui masalah yang seharusnya memang diselesaikan dengan problem solving itu sendiri. Jadi memang menuntut siswa agar bisa melihat kehidupan nyata. Yang kedua, membiasakan untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Seperti tadi ya, banyaknya strategi, jadi banyak plan A, plan B, plan C yang akan digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Jadi dalam suatu masalah bisa jadi untuk penyelesaian tidak hanya satu atau dua penyelesaian. Yang ketiga, merangsang kemampuan berpikir kreatif dan menyeluruh. Nah, seperti tadi, karena merumuskan strategi itu tidak hanya berpikir bagaimana penyelesaian suatu masalah itu selesai, tetapi apa yang ditimbulkan ataupun dampak yang akan mempengaruhi suatu penyelesaian tersebut. Yang terakhir yaitu kekurangan problem solving, memerlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk menentukan tingkat berpikir peserta didik, yaitu jadi dalam suatu permasalahan kadang guru menemukan masalah apakah suatu permasalahan ini cocok untuk tingkat misal SD, ataupun ini apakah terlalu tinggi untuk tingkat SD dan seterusnya. Yang kedua, memerlukan berbagai sumber belajar, karena banyaknya strategi, banyaknya pemecahan masalah, banyaknya plan menuntut peserta didik untuk lebih banyak membaca buku dan mencari referensi agar penyelesaian masalah tidak hanya satu strategi saja. Yang ketiga, memerlukan waktu relatif lama. Nah, karena banyaknya tingkat berpikir, maka memecahkan masalah ini memerlukan waktu yang relatif lama, dan banyaknya sumber belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta didik. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat belajar, tetap produktif, kalau di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.